Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GMI Efesus Belawan. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk melakukan ibadah kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan memberikan hati kita yang sepenuhnya untuk Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita pada pagi hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita bernyanyi pujian Datanglah Kebaikan. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi
dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Hingga saat pagi hari ini Tuhan, kami berjumpa kembali dalam ibadah kami Tuhan melalui online hari ini Tuhan. Kerinduan kami Bapa yang baik, ibadah kami yang kami kerjakan hari ini yang kami lakukan Bapa, biarlah Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kiranya berkat Tuhan juga tercurah melalui ibadah kami hari ini. Berkati kami para pelayan Tuhan, dan berkati juga para jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Tuhan menjamu, memberkati urapan Allah, hadirat Allah hadir dalam ibadah kami hari ini. Bahkan kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami yang lemah akan dikuatkan kembali oleh Tuhan, kami yang susah akan dihiburkan, diberikan Tuhan jalan keluar kembali. Terlebih melalui firman-Mu nanti Tuhan yang akan diberitakan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kembali bagi kehidupan kami untuk menuntut langkah-langkah kami sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami mulai kebaktian kami ibadah kami hari ini hanya di dalam dan di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Responsorium Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang menghapai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadaan dan hukum bagi segala orang yang keras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenda. Dia dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini Gloria Patri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya kita yang hadir hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk isi firman Tuhan. Kita angkat pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku.
Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk hari ini kita sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu topik, yaitu menghadapi krisis. Kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tertulis di dalam Kejadian 26 ayatnya yang pertama. Kejadian 26 ayatnya yang pertama. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Damai sejahtera Tuhan yang melebihi semua akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bahkan ketika kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita membaca Kejadian pada pasalnya yang ke-26 ayat yang pertama ini. Di sana diberitakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berbicara mengenai krisis, kita mau diingatkan untuk pemahaman bahwa krisis itu adalah merupakan satu keadaan yang berbahaya. Misalkan dia adalah menderita sakit penyakit yang sudah sangat parah sekali, ya sudah stadium 4, 5 atau bagaimana begitu. Lalu yang bagian kedua, krisis juga berarti keadaan yang genting atau situasi ketika kita mengalami kemelut. Ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita menjadi kewalahan untuk menghadapinya. Bahkan tidak hanya sekedar kewalahan, tapi sangat-sangat membingungkan dan seperti memakan buah si malakama. Saudara-saudara, dalam situasi ekonomi juga, krisis itu mempunyai pengertian yang suram. Ya, keadaan ekonomi yang tidak berkembang, dan juga satu bagian lagi adalah merosotnya keadaan moral dari satu orang pribadi, satu kelompok, satu kaum atau satu bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kelaparan yang dialami oleh keluarga Abraham dikatakan tadi pada firman Tuhan bukanlah kelaparan yang pertama, di mana Ishak pergi kepada raja Filistin, yaitu Abimelek, untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi saudara-saudara, apa yang diperintahkan Tuhan itulah yang dilakukan oleh Ishak sehingga dia tinggal di Gerar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dia menghadapi krisis yang terjadi, dia juga berusaha untuk melakukan beberapa hal. Ketika menghadapi kemelut, ketika menghadapi suasana yang suram, ketika menghadapi suasana yang mengakibatkan kesusahan atau kelaparan yang berkepanjangan, dia juga mengambil satu tindakan, yaitu mentaati firman Tuhan. Di mana di dalam ayat yang kedua sampai dengan keempat pada pasal 26 ini dikatakan demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan
menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan dalam kesetiaannya. Jadi ketika Abraham dan keluarganya menghadapi krisis kelaparan, yang dikatakan tadi bukan krisis kelaparan yang pertama, tetapi mereka juga berpedoman kepada apa yang dikatakan Tuhan, sehingga mereka tidak hilang kendali. Mereka tetap menjadikan Allah itu sebagai pusat yang mengatur di dalam setiap kehidupan mereka, dan karena itu adalah pusat dalam kehidupan mereka, maka mereka juga punya keyakinan apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui perkataannya, maka itu wajiblah dilakukan. Itu makanya kita tadi melihat bahwa Abraham justru mengalami kelaparan dan juga anaknya mengambil keputusan untuk sesuai mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan Ishak mengalami krisis pada ayat yang pertama, di mana seharusnya janji Tuhan bisa didapatkan. Mari kita periksa hati kita. Jika hari ini kita mengalami krisis, jika itu disebabkan karena dosa atau pelanggaran kita, maka kita harus bertobat. Tetapi jika itu karena diizinkan Tuhan, maka kita masuk dalam kehidupan kita, di mana kita harus percaya dengan sungguh-sungguh ada berkat yang besar yang disiapkan oleh Tuhan di balik daripada semua pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Taatilah firman Tuhan. Gerar artinya rumah, pondok, penginapan. Ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan tempatkan kita di dalam situasi atau kondisi yang tidak mengenakkan. Kalau hati kita kan maunya semua berjalan dengan mulus. Tetapi ada juga waktunya Tuhan izinkan kita melewati waktu-waktu itu dengan menghadapi kerikil-kerikil yang biasa disebut dengan kerikil-kerikil tajam. Atau kita juga diperhadapkan situasi kehidupan yang berliku-liku dengan tujuan supaya mendewasakan iman kita kalau kita merenungkannya. Tetapi ada banyak juga orang berpikir, inilah saatnya Tuhan sudah meninggalkan saya. Terbukti ketika saya menghadapi kendala dan tantangan dalam hidupku ini, aku tidak disertai oleh Tuhan, dan inilah akibatnya kesusahan yang ada di dalam diriku. Seperti sekarang, saudara-saudara, sudah lebih kurang 8 bulan kita menghadapi krisis COVID-19. Banyak korban yang berjatuhan dan banyak situasi-situasi krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia. Bukan saja di berbagai belahan dunia, tetapi di dalam negara kita. Bukan hanya dalam negara kita, tetapi di daerah kita. Bukan hanya secara negara atau daerah saja, tetapi dalam kehidupan kita saat ini juga. Saudara bisa bayangkan ketika kita bekerja dengan normal, dengan rutin, dan kita merasa senang, merasa sukacita. Tetapi sesudah ada krisis yang terjadi ini secara merata di berbagai belahan dunia dan sampai menyentuh kepada kehidupan kita, maka kita juga akan mengalami kewalahan. Ada banyak orang yang mengalami perdagangannya tidak lancar lagi. Ada banyak orang yang pekerjaannya sudah mendapatkan shift yang biasanya tidak. Tetapi sekarang karena situasi dan kondisi, maka ada pertukaran pekerja atau penjadwalan yang di luar daripada kebiasaan. Bahkan ada juga orang yang sudah dirumahkan
sehingga Kementerian Tenaga Kerja mengatakan telah terjadi pengangguran besar yang pada saat dan situasi seperti sekarang ini. Saudara-saudara, itu adalah semua krisis. Semuanya itu adalah menggambarkan keadaan yang terjadi. Dan sekarang pertanyaan, mampukah kita seperti dikatakan tadi untuk mentaati firman Tuhan? Ishak ketika diperintahkan Tuhan, dia pergi. Kalau tidak diperintahkan Tuhan, dia tetap berhenti di tempat itu. Terkadang kalau kita mengatakan dia berhenti di situ, mungkin kita menganggap dia kurang bijak. Tetapi sebenarnya ada waktu yang kita sediakan ketika kita merenung dan berhenti pada satu saat itu, yaitu waktu untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sikap hati kita dalam suatu situasi dan kondisi, termasuk juga yang saya masukkan dalam keadaan krisis ini, adalah sangat menentukan sekali apakah kita bisa keluar sebagai pemenang atau sebagai pecundang, orang yang kalah. Jadi hati-hati dengan menghadapi krisis. Ketika ada krisis, bukan hanya saudara, tetapi pasti ada orang yang akan menilai apa kebijaksanaan yang akan kamu ambil ketika untuk menghadapi krisis tersebut. Saudara-saudara, dalam fokus mentaati firman Tuhan, pada ayat yang kedua, sikap Ishak mengambil keputusan yang tepat, yaitu diam dan dengarkan Tuhan berbicara. Justru dalam situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu kelaparan yang berkepanjangan, Ishak justru menggerakkan dirinya atau mengenakan satu keyakinan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Menunggu waktunya Tuhan itu membutuhkan kesediaan membuka hati untuk mendengarkan bagaimana Tuhan itu berbicara melalui Roh Kudus-Nya, menerangi hati dan pikiran saya dan saudara-saudara. Dan akhirnya dia juga menemukan satu kesempatan di mana dia melihat bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Lalu dalam kondisi itu dia mendengarkan firman Tuhan berbicara, dia juga mengambil tindakan yang tinggal di negeri itu. Tetap tinggal dalam masalah yang diizinkan Tuhan. Itu bukan berarti akan mengalami kekalahan atau kematian, tetapi menantikan apa yang dikatakan Tuhan, bahwa kita akan mendapatkan perlindungan dan pernyataan daripada Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku, yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ya, setelah mendengarkan firman Tuhan dan mendapat jaminan bahwa mereka itu adalah diberkati Tuhan, yang terjadi ketika kita membaca pada terusnya ayat ini, pada ayat 12 dan ayat 13 pasal yang sama, pasal 26, dikatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Satu keyakinan ketika kita percaya firman Tuhan. Amin. Ketika kita percaya firman Tuhan yang kita amenkan tadi, maka berkat Tuhan akan menyusul menjadi bahagian yang dimeteraikan Tuhan kepada kita semua. Pelajaran yang menarik yang harus menjadi contoh bagi kita, yaitu ketika dalam krisis
kelaparan dan serba kekurangan, Ishak justru menabur. Ishak justru melakukan pekerjaan. Memang ketika kamu dalam keadaan krisis atau situasi yang merugi, tidak perlu kamu menunggu berkelimpahan dulu baru bekerja. Tidak perlu kita memikirkan tunggu aku menjadi kaya baru aku akan membagikan berkatku. Tetapi justru dalam kekurangan kita dapat memberi. Dan apa yang kita berikan adalah sesuatu yang sudah kita terima. Ketika kita bersabar di dalam mengikuti perkataan dalam firman Tuhan, kita lakukanlah bagian kita masing-masing. Sehingga sesudah kita lakukan bagian kita masing-masing, maka yang terjadi adalah berkat Tuhan itu mulai dari yang kecil bertambah lagi, bertambah lagi, dan akhirnya memenuhi hidupmu serta menjadikan engkau hidup berkemenangan dan berkelimpahan. Percaya firman Tuhan. Amin. Indah, saudara-saudara. Betapa pentingnya hari ini saya mau mengingatkan kita, walaupun di dalam situasi dan kondisi krisis seperti ini, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9 dikatakan juga demikian. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan hati sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Janji firman Tuhan ini adalah merupakan satu garis lurus. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 tadi dikatakan, kalau engkau mendengarkan perkataanku dan ketika Ishak melakukannya, maka Ishak dinyatakan akan menjadi bangsa yang besar. Dan oleh karena bangsa yang besar seperti bintang di langit dan pasir di laut itu pula lah, maka Ishak juga dan bangsanya akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan di dalam perjanjian baru ini terlihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Ishak ketika dia mengalami krisis. Dia tidak tinggal diam dan berpangku tangan, tetapi dia menantikan suara Tuhan, melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan di dalam perkataannya itu dia menabur di dalam situasi krisis itu. Dikatakan firman Tuhan tadi, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ada sesuatu hukum versus. Kalau kamu menabur sedikit, hasil yang kamu peroleh sedikit. Kalau kamu menabur banyak, maka hasil yang kamu peroleh pun akan banyak juga. Para petani dan juga orang-orang yang bermodal dan berusaha membuka toko sangat memahami hal ini. Kalau misalnya seorang petani menaburkan hanya 1 gelas muk yang kecil, takaran susu misalnya, bibit padi di ladangnya, maka ladang 1 hektar itu akan banyak yang kosong. Tapi ketika seorang petani menaburkan 1 kaleng roti kongguan bibit untuk disemaikan, maka saya punya keyakinan semua 1 hektar itu akan penuh dengan jarak-jarak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan, dan akhirnya hasil panenan pun akan semakin berlimpah. Benar?
Nah, ketika saudara memberikan, menaburkan sesuatu, itu jangan pala hitung harus kaya dulu baru bisa memberi banyak, gitu. Tetapi biarlah di dalam kekuranganmu engkau memberi, sehingga janji firman Tuhan tadi engkau akan memperoleh kelimpahan. Jadi jangan terlampau pelit dan terlampau berpikir secara kaku dalam segi hal ekonomis. Ya. Memang benar orang berbisnis mengatakan dengan modal sedikit-dikitnya akan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Benar. Tetapi kalau kita perhatikan dalam konsep menabur, jika engkau mau memperoleh hasil yang lebih banyak, maka engkau juga harus menaburkan lebih banyak. Saudara bisa bayangkan, dalam keadaan krisis, kelaparan, yang bukan pertama sekali Allah mengingatkan Ishak untuk taat kepada firman-Nya, dan Ishak juga menerima itu sebagai satu hal yang dilakukannya, sehingga dia berusaha dan usahanya itu diberkati firman Tuhan. Firman Tuhan yang tadi dikatakan dalam pasal 26 tetap dipenuhi oleh Tuhan sebagai penggenapan akan janjinya. Abraham sudah menerima itu loh, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan situasi selanjutnya? Di dalam firman Tuhan Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, firman Tuhan dalam berkatnya mengatakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dalam hal ini terkandung makna, siapa yang memberikan perintah? Tuhan. Apa isi perintah itu? Kalau kita menaklukkan bumi dengan catatan menaklukkan bumi itu adalah pemahaman, bekerja keras, memperluas daerah yang kita kelola, membuat membuat diversifikasi usaha yang kita kelola, maka kita akan memperoleh hasil dan kita akan menguasai bumi. Dulu belum ada orang yang tahu bahwa di kedalaman bumi ini ada yang namanya minyak. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada orang untuk mendapatkan besi, membentuk besi itu menjadi satu bor, yang kecil menjadi yang besar. Lalu diuji untuk melubangi tanah dengan kedalaman beberapa meter, beberapa ratus meter, bahkan mungkin beberapa ribu meter. Maka terpancarlah dari sana minyak, terpancarlah di sana gas bumi, terpancarlah dari sana semua hasil-hasil yang bisa diperoleh. Dan diciptakan Tuhan lagi hikmat supaya ini bisa disuling, ini bisa diseleksi, sehingga terjadilah dari yang digali atau yang dibor dari dalam tanah itu dalam bentuk aspal, dalam bentuk lilin, dalam bentuk semir sepatu, dan juga hal-hal lainnya. Dalam bentuk minyak, ada bensin, ada solar, ada aftur. Ya, berkembang terus dan berkembang terus. Pengetahuan manusia, inovasinya terus berkembang, sehingga bumi yang dulunya itu diberikan Tuhan untuk kita taklukkan, sekarang sudah menjadi kenyataan. Sudah terjadi. Jadi ketika kita percaya kepada firman Tuhan, dengan mengatakan, Tuhan aku ada dan percaya kepada firman-Mu, percayalah dengan iman-Mu yang sedemikian, saudara-saudariku, bahwa engkau akan memperoleh janji berkat daripada Tuhan. Sebagaimana Abraham dan anaknya Ishak juga taat kepada Tuhan dan firman-Nya yang dilakukan, maka mereka juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Jadi kita bukan tidak boleh bekerja keras, ya. Kalau dikatakan di sana susah payah tidak akan menambahinya, jadi tidur-tiduran pula kita, santai-santai pula kita, enggak. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras, saudara-saudara. Tetapi tanpa Tuhan, hasilnya akan sia-sia.
Sebab Tuhan memberkati orang yang dikasihinya. Dengan sungguh Tuhan mengatakan demikian. Dan dengan sungguh juga saudara-saudaraku, Tuhan menggenapi apa yang dikatakannya. Terus kita akan membaca Kejadian 26 ayat 18. Banyak hari ini kita belajar firman Tuhan dan bolak-balik Alkitab kita ya saudara-saudara. Kejadian 26 ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perkataan menggali sesuatu. Menggali itu asal kata daripada gali. Artinya adalah mencari sampai ketemu sumbernya. Seperti tadi. Orang diberi hikmat menciptakan bor. Lalu sesudah bor itu ada dibuat lebih besar, digunakan lagi membor tanah. Bumi ini mencari minyak sampai ketemu. Lalu begitu juga orang sekarang menciptakan bor. Sehingga gunung bisa dibor. Ketika gunung itu dibor, masuk ke dalam terus. Maka ditemukanlah di sana apa yang disebut dengan aluminium, emas, dan lain sebagainya. Kekayaan-kekayaan alam yang tersimpan ditemukan ketika ada yang melakukan penggalian. Berarti saudara-saudara, upaya ketika kita mengikuti firman Tuhan dan kita lakukan itu tidak akan memberikan kepada kita kegagalan. Hanya mungkin sering keberhasilan kita tertunda ya. Sering keberhasilan kita tertunda. Mungkin karena satu dan lain hal. Tetapi apabila kita makin fokus, apabila kita makin berupaya, maka sesungguhnya janji berkat Tuhan itu akan menjadi milik kepunyaan kita. Saudara-saudara, kita harus menggali kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa paham apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam firman-Nya itu. Kita harus mencari sampai menemukan sumber kehidupan dan itu akan memberikan luapan kehidupan kepada kita dan juga kepada orang lain ketika saya dan saudara-saudaraku setia memperhatikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap saat dan setiap waktu saya katakan tadi kita menghadapi krisis ya. Ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita mungkin walaupun orang lain kita adalah super. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia punya kuasa seperti yang dijanjikannya dan kita melakukannya, maka pada saat itu pula lah kita juga akan mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami maksudnya, melakukannya dan akhirnya menerima berkat Tuhan. Saudara, dalam 26 ayat 25 kitab Kejadian dikatakan sesudah itu, sesudah menggali sumur-sumur tadi dan memberi nama-namanya sesuai dengan nama yang diberikan oleh Allah, maka Ishak mendirikan mezbah di situ dan apa yang dilakukan dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Penting saudara-saudaraku membangun mezbah Tuhan untuk membina komunikasi yang intim, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, izin bertanya untuk kita. Selama mengikuti masa-masa pandemik yang lebih kurang sudah 8 bulan ini, bagaimana
kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan dalam situasi krisis pun memberikan berkat-Nya mengalir kepada kita, samakah kita dengan Ishak membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan? Semua mengajak kita, saudara-saudaraku, krisis apapun pasti akan berlalu. Walaupun mungkin saudara-saudara berhasil menghadapinya atau orang lain yang akhirnya berhasil menghadapinya, tetapi krisis seberat apapun pasti akan berlalu. Ketika kita sudah berhasil melewati krisis itu, maka kita pun akan berhadapan dengan janji Tuhan yang teguh. Saat ini saya ingin izin bertanya untuk kita semua, berhubungan dengan mezbah Tuhan. Bagaimana saudaraku ibadah kita? Bagaimana saudaraku doa-doa kita? Bagaimana saudaraku penyerahan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita ini? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Itulah janji Tuhan. Jadi semoga firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita kembali, walaupun krisis seberat apapun yang mungkin menyita perhatian kita, menyita kehidupan kita, tetapi satu hal yang kita ingat, ketika saudara dan saya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka pada saat itu pula lah saudara dan saya mendapatkan janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Jadi mohonlah bangun mezbah Tuhan di dalam keluargamu masing-masing. Binalah persekutuan yang intim dengan Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga kita. Tuhan senantiasa mengingatkan kita, waktu ini adalah jahat. Waktu ini bisa membuat kita lupa dengan Tuhan dan dengan cara memberikan apapun yang mungkin bisa kita inginkan. Tapi hasilnya saudaraku, kita jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini mari saya mengajak kita pulanglah. Pulanglah dan membangun kembali mezbah Tuhan. Dan kita berseru kepada nama Tuhan, supaya Tuhan berbalik hati kepada kita dan memberkati kita dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saya terus mengajak kita berdoa, Tuhan lalukanlah COVID ini dari kehidupan kami dengan anugerah-Mu. Dan apabila tidak boleh berlalu seperti pikiran kami, dari dulu tidak ada virus COVID yang membunuh dan mematikan. Lalu itu walaupun ada vaksin, walaupun ada upaya, tidak akan bisa menghapuskannya secara tuntas. Kuatkanlah iman kami dan percaya kami Tuhan, supaya kami terus bisa berjalan berdampingan di dalam Tuhan untuk menghadapi semua tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tantangan yang kita hadapi mungkin bukan hanya COVID-19, tetapi dampaknya dalam bidang ekonomi, dampaknya dalam persekutuan kita bersama dan dengan Tuhan, dan juga hal-hal lain yang akan terkadang menipiskan hubungan dan hati kemanusiaan kita. Mari jagalah hatimu, jagalah hidupmu. Ketika krisis apapun terjadi dalam hidupmu, ingatlah Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa kepada kita,
jika kita tetap setia kepadanya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati kita dimanapun, kemanapun, dan semua pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Saya akan berdoa untukmu. Bapa di dalam surga, ada banyak sekali krisis yang sangat menyita perhatian kami. Bahkan tidak jarang kami meninggalkan Engkau. Tetapi pada hari ini ketika kami tahu bagaimana dalam situasi teramat sulit sekalipun, Ishak bisa menghadapi krisis dengan berusaha mendengarkan hidup di dalam Tuhan, bahkan melakukan semua yang Tuhan perintahkan, dan akhirnya dia beroleh berkat yang luar biasa. Kami rindu Tuhan supaya kami juga memiliki iman seperti ini. Ketika menghadapi krisis COVID-19 dan juga krisis-krisis lainnya dalam hidup kami rindu Bapa, kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu Roh Kudus, supaya kami juga diberikan kekuatan melewatinya, seperti hal mana yang dialami oleh Ishak. Biarlah kami ketika masa krisis ini juga tidak putus asa, bahkan kami terus melakukan usaha kami sesuai dengan bahagian kami masing-masing, dan kami akan beroleh hasil yang luar biasa, sehingga di dalam iman dan kerohanian kami makin kaya dan makin berlimpah-limpah anugerah yang kami boleh syukuri daripada kasih-Mu. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami yang sudah kami lakukan selama ini, dan kami rindu, kami haru datang kepadamu saat ini Tuhan, dan terimalah kami, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sembuhkanlah hidup kami, tahirkanlah kami ya Tuhan, dan kuatkanlah kami, supaya kami boleh keluar sebagai pemenang di dalam setiap krisis yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibagikan hari ini. Bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan bisa menjadi kekuatan baru bagi kita, dan bisa menjadi penuntun langkah kita ke depan untuk menjalani setiap kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita kumpulkan persembahan kita, bisa langsung kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta yang ada di gereja MG Efesus Melawan, dan bisa juga melalui rekening yang di nomor yang tertera dalam video ini. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, betapa hatiku berterima kasih.
Tuhan kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakaian hidupku sebagai bahanmu seumur hidupku. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kembali Tuhan buat kasih Tuhan yang terus melimpah hingga pada penghujung ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau telah memberkati kami lewat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Berkat semuanya itu Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Lebih Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh tuntunan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan dan persembahan yang telah kami berikan. Terimalah Tuhan persembahan kami menjadi lupa yang berrohani di hadapan Tuhan, bisa kami pergunakan untuk menyebarkan luas kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah jemaat Tuhan, jemaat GMI Yesus yang ada Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Kau memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan tangan mereka Tuhan. Apapun perencanaan yang mereka rencanakan, Tuhan yang ikut campur tangan memberkati. Tuhan memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami percaya Allah turut bekerja dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan hidup yang dialami oleh setiap jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan beberapa hal sebagai pengumuman untuk kita semuanya. Yang pertama, kami bersyukur mengetahui kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Baik melalui informasi yang kami dengar dan juga ketika kami menghubungi via telepon dan kabar-kabar di WhatsApp, kita melihat bahwa kita semuanya mempunyai kondisi fisik yang prima. Saya berdoa terutama bagi seluruh jemaat yang tua dan yang lemah tubuh fisiknya, kiranya juga Tuhan menguatkan saudara-saudara dengan pertolongan dan anugerahnya. Amin ya. Yang ketiga, saudara-saudara, marilah dengan setia selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang tadi baru diberitakan, ketika kita akan memperoleh hasil yang banyak, maka kita juga harus menabur yang banyak dan sebaliknya. Saya yakin sebaliknya itu bukan bagian kita, tetapi bagian kita adalah kita mau menerima yang banyak dan rindu memberikan yang banyak juga. Saudara-saudara, yang keempat, saya mau mengajak kita berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan di konferensi pengembangan sementara. Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Secara khusus marilah kita berdoa bagi Boksu Cliff Manuel Soleman, pimpinan jemaat GMI Kana, yang beberapa hari ini mengalami isolasi di rumah sakit berhubung karena dalam pemeriksaan hamba Tuhan kita ini reaktif. Tapi saya yakin menunggu hasil swab dan kita rindu supaya Boksu ini boleh dipulihkan dan bisa senantiasa kuat di dalam melayani. Kita doakan juga Boksu Ripka, anaknya dan keluarganya, bahkan seluruh jemaat yang dilayani, supaya bersatu hati dengan kita juga menerima permohonan, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Saudaraku, kita pada Minggu tanggal 22 November 2020
akan mendapat kesempatan melakukan konferensi resort putaran pertama yang akan dipimpin oleh Bapak DS kita. Sekarang kami sedang mempersiapkan laporan-laporan yang berhubungan dengan program kegiatan dan hambatan-hambatan yang terjadi, serta laporan-laporan keuangan yang akan kami laporkan di dalam konferensi tersebut. Berkatilah majelis gereja kita, hambanya, saya sendiri dan juga Bapak DS, bahkan semua pengurus yang ada, aktivis yang ada, agar kiranya dapat hadir pada konferensi tersebut yang akan kita laksanakan pukul 10 WIB minggu yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati konferensi ini, boleh memikirkan program-program yang terbaik bagi kemajuan gereja kita, GMI Efesus Belawan, dan juga PKMI 10 Belawan. Terakhir, saudara-saudara, saya perlu mengajak kita semua untuk tetap setia membangun mesbah keluarga kita, supaya ketika ada krisis yang terjadi di dalam rumah tangga kita, ketika kita dekat juga kepada Tuhan dan berseru kepada nama Tuhan, maka di situ pun Tuhan akan memberikan kepada kita berkat untuk bertindak dan menjadi pemenang. Demikianlah pengumuman warta gereja yang saya sampaikan untuk hari ini. Saya percaya Tuhan yang Maha Baik selalu menjadi sumber berkat bagi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan, secara khusus jemaat GMI Efesus Belawan dan juga guru-guru, siswa-siswi perguruan Metodis 10 Belawan, semuanya kita diberkati Tuhan, termasuk juga yayasan perguruan kita, termasuk juga orang-orang yang peduli dengan kita dimanapun mereka berada. Demikian, Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih buat Bapak Jemaat. Kita angkat kembali pujian kita, Tuhan adalah Gembalaku. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Doksologi. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan telah diberitakan kepada kita. Kerinduan kita adalah boleh dekat dalam naungan Tuhan. Karena ketika kita dekat dalam naungan Tuhan, maka kita akan merasa hidup tenang. Dekat Tuhan aku nyaman. Hari ini ketika krisis apapun yang terjadi di dalam hidupmu, atau besok atau hari-hari yang akan datang, atau mungkin ada krisis yang udah lewat tapi belum ada jalan keluar, jangan putus asa. Minta kepada Tuhan perlindungannya, minta kepada Tuhan hikmat daripadanya supaya Ia mengirimkan Roh-Nya yang kudus bagi kita. Dan kita juga boleh hidup di dalamnya. Karenanya mari bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kehidupanmu pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.